Aku sayang kamu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putok Satriani, nomor absen 27 dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Niputu Saraswati Maharani Devidasi dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Putu Demita Kumara Santi, absen 23, kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Safira Dwi Ayu Anjani, nomor absen 29 dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Putu Heri Adinata, absen 25, kelas 11 MIPA 1. Seperti yang kita ketahui, pilkada merupakan pemilihan kepala daerah, baik itu daerah provinsi, kota, ataupun kabupaten, yang diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari diadakannya pilkada yang pertama adalah memilih wakil daerah ataupun wakil area untuk menciptakan suatu pemerintahan yang demokratis. Yang kedua, mengatur ketertiban suatu daerah. Yang ketiga, menjamin pembangunan suatu daerah baik dari transportasi ataupun konstruksi. Yang keempat, menciptakan kondisi daerah yang aman dan sejahtera. Dan yang kelima, mengawasi kondisi suatu daerah yang selalu kontinu baik dari segi kualitas ataupun kuantitas orang di daerah tersebut. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas yang disebut dengan asas luber jurdil atau singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung, yaitu setiap warga negara yang telah memiliki hak di dalam memilih pada kegiatan pemilu diwajibkan untuk memberikan suara mereka secara langsung tanpa menggunakan perantara apapun atau melalui perwakilan dari siapapun. Umum, yaitu pemilu, berlaku terhadap setiap warga negara yang telah memenuhi syarat. Pemilu tidak membeda-bedakan antara ras, suku bangsa, budaya, agama, pekerjaan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Bebas, yaitu tiap-tiap warga negara sebagai pemilih di dalam kegiatan pemilu dibebaskan untuk dapat memilih siapapun sesuai dengan keinginan masing-masing tanpa adanya tekanan. Rahasia, yaitu pilihan dari setiap pemilih di dalam kegiatan pemilu akan dijamin kerahasiaannya. Jujur, yaitu setiap orang yang terlibat di dalam kegiatan pemilu diwajibkan untuk bersikap serta berperilaku yang jujur sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Dan adil, yaitu setiap orang yang terlibat di dalam kegiatan pemilu atau pemilihan umum akan diberlakukan secara adil tanpa ada yang diistimewakan. Di sini saya akan mempresentasikan situasi pandemi. Sejak Desember 2019, dunia telah dihebohkan dengan sebuah virus. Virus ini disebut dengan virus corona atau COVID-19, yang awalnya ditemukan di kota Wuhan, Cina. Virus ini dengan cepat mewabah dari satu negara lainnya, hingga akhirnya wabah ini tiba di Indonesia pada awal Maret 2020 dan menyebabkan hingga saat ini. Situasi pandemi di Indonesia cukup memprihatinkan. Total kasus corona di Indonesia mencapai 184.000 dan bertambah setiap harinya. Dampak corona tidak hanya pada sekitar kesehatan aja. Pemerintah sudah mengimbau untuk belajar dan bekerja di rumah semasa pandemi ini dan menutup berbagai instansi penelitian. Pemerintah sudah berusaha untuk melawan virus ini dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan menjajah semua masyarakat untuk bekerja sama memutuskan rantai penyebaran virus corona ini. Demokrasi Pancasila. Demokrasi yang erat kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu hak asasi manusia setiap warga negara dilindungi. Semua pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah. Pemilihan umum yang kompetitif dan adil, apa yang menjadi cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia harus didukung dan dilaksanakan. Hadirat partai politik atau organisasi sosial politik ada menampung berbagai aspirasi masyarakat. Rakyat adalah yang menentukan kedaulatan negara ini dan kedaulatan negara harus terlaksana sesuai dengan UUD 1945.
Pelaksanaan kedaulatan rakyat sifatnya bebas dan bertanggung jawab. Kekuasaan paling tinggi semuanya ada di tangan rakyat dan tidak boleh ada yang mengganggunya, sekalipun itu pemerintah tertinggi. Negara menggunakan sistem konstitusi dalam menjalankan pemerintahannya dan tidak boleh ada yang mengabsolutisme. Nilai-nilai dasar Pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai asli dan pembukaan Undang-Undang 1945. Contoh nilai-nilai dasar Pancasila yaitu kanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sedangkan instrumental adalah penjabaran lebih lanjut nilai dasar Pancasila yang memiliki kekuatan hukum. Seperti contohnya pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan terkandung dalam nilai dasar kerakyatan. Nilai instrumental Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2, yaitu yang pertama, MPR terdiri dari anggota-anggota DPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidangnya sekali selama 5 tahun di ibu kota negara. Yang ketiga, segala keputusan MPR ditetapkan oleh suara yang lebih banyak. Undang-Undang 1945 Pasal 3. MPR berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A. Pertama, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Yang kedua, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik. Yang ketiga, presiden dan wakil presiden yang mendapat suara lebih dari 50% akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Dan cara pemilihan presiden dan wakil presiden diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 19. Pertama, anggota DPR dipilih dengan pilihan umum. Susunan DPR diatur oleh undang-undang. Terakhir, DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Nilai praksis yang mencerminkan sila keempat. Pertama, tidak memaksa kehendak kita kepada orang lain dan menghindari aksi walkout dalam suatu musyawarah. Ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada. Membahas mengenai adanya pilkada di tengah pandemi seperti sekarang ini, jika menurut saya pribadi sebaiknya pilkada di tahun ini mungkin harus tetap dilaksanakan, karena bagaimanapun pilkada memiliki tujuan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Namun karena di tengah pandemi seperti sekarang ini, sebaiknya pilkada dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada, seperti wajib menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak yang minimal 1 meter. Namun, jika situasi masih belum memadai untuk melaksanakan pilkada secara langsung, sebaiknya pilkada dilaksanakan melalui situs online, yaitu melalui link atau melalui web. Pemilihan pemilu tahun ini dan pada masa COVID-19 ini, saya menyarankan agar pemilihan pemilu ini tetap berjalan lancar dengan mengikuti peraturan protokol kesehatan yang sudah diterapkan, seperti pemilih wajib menggunakan masker, petugas kami wajibkan untuk menggunakan masker juga, menggunakan sarung tangan, dan juga harus menyediakan hand sanitizer di setiap TPS. Sekian presentasi. Dan dari kami, Maaf jika ada Kesalahan kata. Dan tidak berkenan di hati. Terima kasih. Ini yel-yel kita. Pada hari Senin kelompokku bersemangat, sangat bersemangat untuk mengerjakan tugas. Kerjakan tugas PKS sangat menyenangkan, membuat video yang sangat menarik. Ya, duk-dik dak-dik, duk-dik dak-dik, duk-dik dak-dik ser, duk-dik dak-dik, duk-dik dak-dik, jantung kita.